Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni Eropa atau EU, European Union. European Union atau Uni Eropa adalah organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik negara di Eropa. Pembukaan EU berawal dari menandatangani Traktat Roma tentang pendirian Komunitas Energi Atom dan Komunitas Masyarakat Ekonomi Eropa. Lembaga-lembaga tersebut pada tanggal 1 Juli 1967 bergabung menjadi satu organisasi, yaitu Masyarakat Eropa, dan kemudian pada tahun 1993 menjadi Uni Eropa. Kegiatan Uni Eropa pada awalnya hanya terbatas di bidang perdagangan. Akan tetapi, sejalan dengan pertambahan anggota Uni Eropa berkembang pula bentuk kerjasama itu. Kerjasama tersebut adalah dalam bidang ekonomi yang lebih luas, seperti kebijakan perpajakan, perindustrian, pertanian, dan politik. Upaya ini dilanjutkan dengan membentuk pasaran bersama, sebuah perjanjian untuk menghapus halangan terhadap mobilitas faktor produksi sesama negara anggota Uni Eropa. Anggota Uni Eropa terdiri dari 27 negara. Negara-negara anggota UE terdiri atas Irlandia, Inggris, Prancis, Portugal, Spanyol, Italia, Yunani, Australia, Belgia, Luxembourg, Jerman, Belanda, Denmark, Swedia, Finlandia, Polandia, Ceko, Hongaria, Slovenia, Siprus, Malta, Slovakia, Latvia, Lithuania, Estonia, Rumania, dan Bulgaria. Dari pergantian namanya dari Masyarakat Ekonomi Eropa ke Masyarakat Eropa hingga ke Uni Eropa menandakan bahwa organisasi ini telah berubah dari sebuah kesatuan ekonomi menjadi sebuah kesatuan politik. Kecenderungan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kebijakan dalam Uni Eropa. Misi utama penyelamatan Eropa melalui sektor kerjasama di bidang ekonomi menuai sukses besar dalam perjalanannya sampai saat ini. Dimulai dari pembentukan ECSC, Traktat Paris, 18 April 1951, dan kemudian diikuti oleh Traktat Roma pada tanggal 25 Maret 1957 yang menghasilkan keputusan pembentukan EEC dan Euratom yang kemudian diintegrasikan dengan ECSC dalam suatu wadah yang disebut European Community, adalah cikal bakal kesuksesan negara-negara anggota dalam pencapaian misi penyelamatan Eropa. Seiring perkembangannya, kerjasama-kerjasama di bidang ekonomi juga mendorong lahirnya kerjasama-kerjasama lain yang merupakan usaha pemenuhan kepentingan politik negara-negara anggota, terutama kepentingan politik negara-negara besar seperti Prancis, Jerman, dan Inggris. Apa tujuan Uni Eropa? Tujuan utama dari Uni Eropa adalah meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial, terutama dengan penciptaan pasar bebas, pemerataan ekonomi dan sosial, serta melalui pendirian integrasi ekonomi dan moneter termasuk mata uang tunggal yaitu euro. Untuk hubungan eksternal keluar, tujuan utamanya adalah untuk lebih menonjolkan identitas ataupun peranan Uni Eropa dalam percaturan internasional, khususnya kebijakan di bidang keamanan dan hubungan luar negeri, termasuk pembangunan kebijakan pertahanan bersama. Seluruh anggota Uni Eropa bekerja sama untuk memastikan perdamaian di Eropa, masyarakat hidup dengan layak, keadilan bagi semua, bahasa dan budaya setiap masyarakat dihormati, perekonomian yang kuat, dan setiap negara menggunakan mata uang yang sama dalam berbisnis, yakni euro. Selain mata uang yang sama, masyarakat di Eropa juga bebas untuk bergerak. Uni Eropa menciptakan Schengen, area atau wilayah tak terbatas. Misalnya, seorang pelajar di Italia bisa pindah dan melanjutkan sekolah di Prancis. Pemeriksaan ketat dan visa tidak dibutuhkan.
Apa keuntungan kerjasama Uni Eropa dengan Indonesia? Hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa akan memberikan dampak menguntungkan bagi Indonesia, khususnya bidang perdagangan dan investasi. Dengan Uni Eropa sebagai pasar ekspor kedua terbesar bagi Indonesia dan investor terbesar kedua di Indonesia, kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat dari kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif, kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia. Terbukti, pada tahun lalu Indonesia mendapatkan keuntungan surplus perdagangan hingga 5,7 miliar euro dengan Uni Eropa. Seperti diketahui, Uni Eropa dan Indonesia telah membangun hubungan komersial yang kuat, di mana nilai perdagangan bilateral pada tahun 2012 sekitar 25 miliar euro. Selain itu, Uni Eropa juga merupakan investor kedua terbesar dalam perekonomian Indonesia. Diperkirakan 1.000 perusahaan Eropa telah berinvestasi sekitar 130 miliar euro ke Indonesia dan secara langsung mempekerjakan 1,1 juta orang Indonesia. Hal ini membuat Indonesia optimis dapat memanfaatkan potensi besar perdagangan dan investasi Uni Eropa dan Indonesia. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.